Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juvita Widiawati dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 15. Di sini saya akan membuat sebuah video praktikum mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Judul dari praktikum ini adalah menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan percobaan sederhana. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah menentukan karakteristik reaksi eksoterm, dan yang kedua menentukan karakteristik reaksi endoterm. Kemudian yang terakhir ialah menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan percobaan sederhana. Sebelum melakukan sebuah percobaan, kita tentunya harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah sendok plastik sebagai pengadu atau bisa diganti dengan sendok yang lain namun masih memiliki ukuran yang sama. Yang kedua ada pupuk urea. Yang ketiga ada deterjen bubuk. Yang keempat ada termometer suhu. Kemudian yang kelima ada 2 buah gelas kaca. Dan yang terakhir ada air. Kemudian kita akan menuju ke langkah-langkah percobaan. Pertama-tama kita tuangkan air ke dalam gelas sampai terisi 3/4-nya saja ya. Langkah kedua, kita harus mengukur suhu dari masing-masing gelas menggunakan termometer suhu tentunya. Apabila sudah melakukan pengukuran suhu pada air di dalam gelas, maka langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga adalah memasukkan 2 sendok bubuk urea ke dalam air yang di dalam gelas. Cukup 2 sendok saja ya. Kemudian aduk yang merata. Kita selanjutnya akan mengukur suhu air di dalam gelas yang sudah larut dengan pupuk urea. Kemudian kita akan melanjutkan ke langkah yang keempat, melakukan pengecekan suhu pada larutan urea yang berada di dalam gelas. Selanjutnya kita akan memasuki langkah yang kelima, yaitu mengulangi langkah pertama sampai langkah keempat, namun pupuk urea diganti dengan deterjen bubuk. Langkah yang ke-6, melakukan pengecekan suhu pada gelas yang kedua. Selanjutnya langkah yang ke-7, yaitu memasukkan 4 sendok makan deterjen ke dalam gelas yang kedua. Aduk yang merata. Jika sudah mengaduk rata larutan deterjen, maka langkah selanjutnya adalah memasuki langkah yang ke-8, yaitu melakukan pengukuran suhu pada larutan deterjen. Pengukuran suhu pada larutan deterjen merupakan langkah yang terakhir ya, karena untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dan hasil dari percobaan sederhana ini, yaitu percobaan yang mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Hasil dan kesimpulan. Hasil dari larutan air dan urea. Pada awalnya air memiliki suhu 26 derajat Celcius dan terasa biasa. Namun pada akhirnya air setelah dicampurkan dengan urea memiliki suhu 22 derajat Celcius, juga terasa dingin dan pada permukaan gelas menjadi sedikit berembun. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari larutan air dan deterjen. Pada awalnya air memiliki suhu 26 derajat Celcius dan terasa biasa saja. Namun pada akhirnya air menjadi bersuhu 28 derajat Celcius dan terasa panas. Kemudian pada permukaan gelas menjadi hangat.
Kesimpulan bisa diperoleh dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Sebutkan ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ciri-ciri reaksi eksoterm. Pertama, sistem melepaskan energi umumnya ditandai peningkatan suhu, terasa panas, atau terlalu banyak mengandung kalor. Kedua, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Ketiga, perubahan entalpi sama dengan HP min HR kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ciri-ciri reaksi endoterm. Pertama, sistem menyerap energi umumnya ditandai dengan penurunan suhu, terasa dingin atau membutuhkan kalor. Kedua, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Ketiga, perubahan entalpi sama dengan HP min HR lebih dari 0 atau bernilai positif. 2. Pada percobaan yang telah kamu lakukan, mana yang termasuk reaksi eksoterm? Jelaskan jawabanmu secara rinci. Berdasarkan percobaan, yang termasuk reaksi eksoterm adalah larutan deterjen, karena ditandai dengan pelepasan kalor dari sistem, yaitu deterjen, ke lingkungan, yaitu gelas kaca, sehingga mengakibatkan kenaikan suhu atau keadaan gelas kaca menjadi panas, yang mulanya 26 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Pertanyaan yang ketiga, pada percobaan yang telah kamu lakukan, mana yang termasuk reaksi endoterm? Jelaskan jawabanmu secara rinci. Berdasarkan percobaan, yang termasuk reaksi endoterm adalah larutan urea, karena ditandai dengan penyerapan kalor dari lingkungan, yaitu gelas kaca, ke sistem, yaitu urea, sehingga mengakibatkan penurunan suhu atau keadaan gelas kaca menjadi dingin, yang mulanya 26 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Sekian praktikum menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan percobaan sederhana dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.